Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta, Ibu Rahmalina MPD. Yang saya banggakan kepada teman-teman A2, kami dari kelompok 2 dengan anggota Salma Auliana Nini, saya sendiri Aksaulina Nabila, Irma Mina Minatni, Saldi Muhammad Nur, Ranti Nurrahmawati, Alpina Damayanti, Stella Saputri, Alpina Pujianti, Fitria Ramadan, Dini Endang Wahyuni, Sandi Amiludin, dan Anissa Widyaningrum. Memasuki penyampaian materi dari kelompok 2, saya, Elsaula Nabila, perwakilan dari kelompok 2 akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Kepada Kang Sandi dan Teh Ranti untuk memaparkan latar belakang. Dipersilahkan. Latar belakang. Perkembangan globalisasi memberikan dampak perubahan positif dan negatif dalam segala tantangan kehidupan. Generasi muda dan remaja yang biasa kita kenal sebagai generasi milenial. Dampak positif dapat dirasakan dengan kemudahan dan dalam teknologi, komunikasi, dan informasi. Sedangkan dampak negatif salah satunya perkembangan ideologi dan budaya. Generasi milenial kini lebih hafal lagu-lagu yang sedang populer saat ini daripada lagu nasional. Saat ini ideologi lebih mengarah pada radikalisme. Menurut Sugiyarti, remaja milenial rentan terkena radikalisme dan aliran sesat melalui jejaring media sosial. Hasil survei BNPT menjelaskan sekitar 80% remaja milenial rawan terkena radikalisme. Sugiyarti 2021. Oleh karena itu, perlunya penguatan bela negara di kalangan remaja demi keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan strategi nasional dibutuhkan kesadaran bela negara untuk menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Sandi. Selanjutnya kepada Teh Ranti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penanaman dan penguatan kesadaran bela negara bagi remaja milenial perlu dilakukan karena sebagai generasi penerus dan pewaris keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, agar mampu mempertahankan dan menjaga bangsa dari ancaman baik ancaman militer maupun ancaman non-militer. Tahun 2045, Indonesia akan dihadapkan pada tantangan mewujudkan Indonesia emas tepat pada usia 100 tahun tanah air tercinta NKRI. Generasi penerus yang berkualitas dan unggul akan mampu bertahan dan berdaya saing pada dunia global, serta sebagai aset negara yang dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih canggih, terdepan, berdaya saing global, dan disegani oleh bangsa lain. Saya kembalikan kepada... Baik, terima kasih kepada Teh Ranti. Selanjutnya, tujuan yang akan dipaparkan oleh Teh Alpina Pujianti. Baik, terima kasih kepada moderator. Poin yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana upaya untuk membangun dan memperkuat kesadaran bela negara bagi remaja milenial untuk menuju Indonesia emas, meningkatkan kualitas remaja milenial sehingga ikut berperan aktif dalam upaya bela negara, sehingga dapat memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional guna mewujudkan Indonesia emas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Alpina Pujianti. Selanjutnya, responden yang akan disampaikan oleh Teh Alpina Damayanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada responden penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja milenial. Dalam pendekatan observasi
non-partisipan ini dapat diamati oleh peneliti mulai dari kegiatan yang dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, dan di tempat kerja yang berkaitan dengan perilaku, sikap, dan tindakan remaja milenial tentang kesadaran akan bela negara, yang dituangkan oleh penulis ke dalam tulis sekitar subjek. Dalam analisa data, peneliti menggunakan analisis data non-statistik, di mana data tidak dapat diangkakan dan diolah berdasarkan isi atau substansinya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Teh Alvina Damayanti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang akan disampaikan oleh Teh Fitri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah jenis teknik pengumpulan data kualitatif. Penulis mengumpulkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaknai sebagai rangkaian kegiatan mengumpulkan data-data, kemudian dibaca, dicatat, dan diolah bahan penelitian. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, non-partisipan, dan dokumentasi, di mana peneliti berusaha menelaah dan kesadaran bela negara bagi remaja milenial melalui dokumen berupa buku-buku, artikel, jurnal penelitian terdahulu, dan dokumen lain dari internet. Beberapa sumber seperti undang, peraturan pemerintah, menurut kutipan ahli, dan lihat tinjauan keadaan sosial masyarakat masa khususnya di kalangan remaja milenial. Baik, terima kasih kepada Teh Fitri. Selanjutnya, metode analisis dan data analisis yang akan disampaikan oleh Teh Salma. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh. Metode analisis dan data analisis. Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian kata-kata, di mana peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan yang ada dari hasil penelitian. Lisan yang dipakai penulis untuk penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaknai sebagai rangkaian kegiatan mengumpulkan data-data, kemudian dibaca, dicatat, dan diolah menjadi bahan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja milenial. Analisis data. Peneliti menggunakan analisis data non-statistik, di mana data tidak dapat diangkakan dan diolah berdasarkan isi atau substansinya. Dalam pendekatan observasi non-partisipan ini, bisa terlihat secara jelas atas kegiatan yang dilakukan subjek yang dapat diamati oleh peneliti, mulai dari kegiatan yang dilakukan sekolah, perguruan tinggi, dan di tempat kerja yang berkaitan dengan perilaku. Sikap dan tindakan remaja milenial tentang kesadaran akan bela negara yang dituangkan penulis ke dalam tulisan dengan pendekatan fenomenologi tentang keadaan nyata sekitar subjek. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Salma. Selanjutnya, hasil penelitian yang akan dipaparkan oleh Kang Faldi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Elsa. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Kondisi bela negara pada remaja milenial. Bela negara tidak hanya tanggung jawab dan tugas dari TNI atau Polri, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa termasuk remaja milenial. Selama ini, banyak pihak yang memaknai bela negara hanya bersifat fisik saja, identik dengan angkat senjata dan kewajiban militer. Biasanya dalam kegiatan bela negara lebih identik dengan pasukan baris berbaris, upacara, lektur, aktivitas luar, atau lapangan yang dapat memberikan jika kegiatan ini merupakan pelatihan bersifat semi-militer atau militeristik. Akibatnya banyak pihak terutama remaja milenial akan enggan turut ikut pada kegiatan bela negara. Secara luas, masih banyak remaja milenial yang belum paham tentang konsep bela negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Faldi. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Teh Dini. Saya persilahkan. Terima kasih. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa peran remaja atau generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa sangatlah penting dalam menentukan masa depan bangsa.
Nasib kelangsungan hidup bangsa ditentukan dan ada di tangan generasi ini. Guna mewujudkan Indonesia emas, generasi ini haruslah dibekali, didukung, dan dibina dan ditumbuhkan akan kesadaran bela negara demi mempertahankan dan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. Bela negara mengalami pergeseran paradigma dari pendahulunya hingga remaja atau generasi milenial saat ini. Namun memiliki kesamaan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI serta berbuat dan bersikap yang terbaik untuk negaranya. Dalam membangun kesadaran bela negara, pada remaja milenial dapat dilakukan melalui pendidikan bela negara yang dimuat dan dijadikan kurikulum dalam pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral Pancasila yang ditanamkan sejak dini. Pada pendidikan sekolah hingga perguruan tinggi, materi dan metode terkait pendidikan kesadaran bela negara juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman baik teknologi, pentingnya peran pemerintah untuk keberhasilan dan mendukung program-program penguatan kesadaran bela negara sehingga diperlukan untuk meningkatkan sinergitas antara instansi pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertahanan dalam menyusun program pembinaan bela negara bagi remaja milenial dengan melibatkan unsur sekolah termasuk siswa atau generasi muda untuk menentukan program kegiatan, pola strategi, dan tujuan strategi bela negara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Dini. Selanjutnya latar belakang yang akan dipaparkan oleh Teh Sela. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya latar belakang. Bela negara menjadi tanggung jawab semua rakyat, terutama remaja milenial. Sebagai penerus bangsa dalam menentukan masa depan bangsa dan mewujudkan Indonesia emas, kesadaran dan persamaan nilai-nilai bela negara dianggap sebagai konsep preventif terbaik untuk membentengi remaja milenial agar terhindar dari paham radikal dan selalu memiliki rasa cinta, bangga, serta setia terhadap NKRI di tengah perkembangan zaman. Sikap bela negara tidak semata-mata tumbuh sendiri atau bukan warisan sejak ia lahir, sehingga harus ditanamkan dan ditumbuhkan serta dikembangkan dengan cara dibina kesadaran bela negaranya bagi seluruh warga negara, terutama bagi remaja atau generasi muda. Maka dari itu diperlukan penanaman bela negara secara sistematis dan berkelanjutan melalui metode pendekatan sesuai dengan generasi milenial itu sendiri. Penanaman dan penguatan kesadaran bela negara bagi remaja milenial perlu dilakukan karena sebagai generasi penerus dan pewaris keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara agar mampu mempertahankan dan menjaga bangsa dari ancaman baik ancaman militer maupun ancaman non-militer. Pemaknaan bela negara tidak hanya berfokus pada militer, namun dapat dilakukan upaya dengan penyadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai rakyat Indonesia. Generasi penerus yang berkualitas dan unggul akan mampu bertahan dan berdaya saing pada dunia global, serta sebagai aset negara yang dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih canggih, terdepan, berdaya saing global, dan disegani oleh bangsa lain. Maka diperlukan kesadaran remaja milenial dalam bela negara dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila, serta mempertahankan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Sela. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan yang akan disampaikan oleh Teh Irma dan Teh Anissa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian menggunakan studi kepustakaan. Yang kedua, memaparkan secara jelas dan lengkap. Yang ketiga, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Selanjutnya, kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menyertakan daftar pustaka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Teh Irma. Selanjutnya kekurangan yang akan disampaikan oleh Teh Anissa. Saya persilahkan. Terima kasih. Lalu di sini ada keterbatasan jurnal. Yang pertama yaitu penelitian ini memiliki keterbatasan subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan. Yang kedua, kurangnya informasi jurnal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Anissa. Itulah penyampaian dari pemateri tentang penguatan kesadaran bela negara pada remaja milenial menuju Indonesia Emas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.